Sudah bukan rahasia lagi bahwa di dalam setiap pilkada, mereka yang mau bertarung akan mengeluarkan biaya sangat besar, belasan puluhan, bahkan ratusan miliar. Bagaimana cara menghemat anggaran agar anggaran yang Anda miliki bisa betul-betul efektif dan efisien? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bunggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini saya membahas konten yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Anda, yaitu mengenai bagaimana cara menghemat anggaran pilkada. Tentu saja kita menginginkan anggaran besar yang kita keluarkan itu menjadi efektif dan efisien. Bukan banyak bocor di kanan kiri, bukannya menghasilkan kegiatan-kegiatan yang tidak tepat dan tidak terukur, bukannya menghasilkan kegiatan-kegiatan semata-mata yang nggak bisa memunculkan hasil akhir kemenangan Anda. Nah, berikut saya akan memberikan beberapa tips dan beberapa cara untuk menghemat anggaran. Cara pertama dengan mencari investor politik. Ini bukan sesuatu yang rahasia sebetulnya, karena dari pengalaman saya melihat bahwa tidak semua kepala daerah atau bahkan mayoritas kepala daerah tidak memiliki sejumlah biaya yang dibutuhkan untuk memenangkan pilkada. Rata-rata mereka hanya memiliki dana antara 10% hingga 50% dari besarnya dana yang dibutuhkan untuk kemenangan. Misalnya, sebuah daerah membutuhkan biaya pemenangan 20 miliar, mereka mungkin maksimal hanya memiliki dana 10 miliar. Lalu sisanya diambil dari mana? Nah, sisanya ini biasanya di dalam setiap pilkada akan selalu ada donatur, ada yang selalu namanya investor politik. Nah, donatur sendiri ada pengaturannya, ada jumlah dana yang bisa didonasikan, itu ada di dalam aturan undang-undang pilkada, baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan. Tetapi dalam konteks ini, tentu saja investor politik yang Anda perlukan adalah investor politik yang mempunyai komitmen bersama-sama dengan Anda untuk membangun daerah Anda. Oleh karena itu, investor di sini adalah mereka yang mempunyai kepentingan terhadap bisnis atau kelanjutan bisnis di daerah Anda atau potensi di daerah Anda. Investor politik yang baik adalah investor yang tidak akan menyandera Anda di dalam program-program Anda berikutnya. Kalau Anda memiliki komitmen kerjasama di dalam proyek-proyek di daerah, itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi jangan sampai investor politik yang akan memberikan Anda dana, kemudian menyandera Anda dengan program-program serta biaya-biaya yang tidak masuk akal nantinya. Dan kemudian karena Anda tidak mempunyai alternatif, kemudian Anda langsung bekerja sama dengan mereka. Nah, ini Anda harus hati-hati. Karena independensi Anda sebagai kepala daerah nanti pada waktu Anda terpilih itu menjadi sangat penting dan sangat tidak enak kalau kita nanti menjadi kepala daerah, kita kemudian disandera oleh janji-janji politik kita, janji-janji bisnis kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, investor politik penting, tetapi juga lebih penting lagi Anda bisa menemukan orang yang tepat. Nah, orang yang tepat ini tentu saja mereka akan mau berinvestasi kepada Anda kalau Anda mempunyai track record yang jelas dan Anda mempunyai visi misi yang jelas serta popularitas dan elektabilitas yang cukup, karena tidak ada yang mau menyumbang kepada mereka yang kemungkinan besar akan kalah di dalam proses pilkada ini. Strategi menghemat anggaran yang kedua adalah menyusun rencana anggaran biaya yang detail sejak awal. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan Anda, ya. Kebanyakan kandidat cuma menyiapkan dana sejumlah tertentu, kemudian bagaimana peruntukan dan lain-lain diserahkan kepada tim sesnya. Nah, ini yang menurut saya nggak tepat, karena Anda yang memiliki biaya, Anda yang menjadi panglima, Anda yang menjadi komandan, Anda yang harus bisa menentukan divisi-divisi mana atau sektor-sektor mana keuangan itu disalurkan. Ya, jadi Anda mesti bisa menyusun
jumlah pengeluaran, serta divisi mana pengeluaran itu harus diberikan, serta bagaimana melakukan monitoring dan evaluasinya. Dan itu harus dari awal, nggak bisa baru nanti setengah jalan baru disusun, tidak bisa. Karena kalau seperti itu terjadi, kebanyakan kandidat kejadiannya adalah mereka semangat di awal, di tengah mereka mulai terengah-engah, dan terakhir di ujung pada saat masa pencoblosan, masa tenang di mana seharusnya keuangan paling banyak dikeluarkan di situ, kemudian Anda sudah kehabisan dana dan kemudian mencari pinjaman lagi di saat-saat terakhir. Nah, ini buruk sekali. Nah, menyusun RAB yang lengkap itu harus Anda lakukan di awal, dan sebaiknya Anda didampingi oleh mereka yang pernah mengikuti proses pilkada, apakah konsultan politik ataukah saudara atau mungkin teman Anda yang pernah mengikuti pilkada, sehingga kemudian apa yang Anda susun itu betul-betul bisa fokus dan tepat. Cara menghemat anggaran yang ketiga adalah Anda menyusun timing yang tepat dalam mengeluarkan dana. Nah, timing ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Ketepatan waktu mengeluarkan dana menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kita serahkan kepada tim kita saat ini, pasti mereka akan meminta pengeluaran yang besar sekali pada saat sekarang, meminta kegiatan yang banyak sekali dilakukan pada saat sekarang. Ya, kenapa? Ya, hidup dari tim ses Anda, hidup dari popularitas Anda juga bergantung kepada kegiatan-kegiatan yang rangkaian kegiatan yang dilakukan. Tetapi kalau diserahkan full kepada tim ses Anda, pasti tim ses Anda saat ini akan meminta banyak sekali kegiatan, banyak sekali biaya yang belum tentu semuanya tepat dan terukur. Nah, momennya ada, timingnya ada. Misalnya contoh, sekarang melakukan sosialisasi besar-besaran pada saat popularitas maupun elektabilitas Anda rendah, sehingga Anda pasang branding outdoor sebanyak-banyaknya. Menurut saya itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Tetapi melakukan kegiatan semacam sosialisasi dan kampanye pada saat sekarang ini, itu belum merupakan waktu dan timing yang tepat. Membuat aktivitas kegiatan sebanyak mungkin sekarang itu bukan waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat adalah nanti setelah Anda mendaftarkan ke KPU. Nanti setelah KPU kemudian mengeluarkan jadwal dan memulai kampanye itu dilakukan, yaitu mulai di tanggal 25 September. Baru kemudian Anda membuat kegiatan sebanyak-banyaknya. Kalau pada saat sekarang, ini belum waktunya. Waktunya untuk sekarang adalah konsolidasi dengan partai politik, mendapatkan rekomendasi, popularitas yang tinggi dengan kegiatan misalnya manajemen isu, kegiatan media sosial, serangan udara, itu bisa dilakukan dari sekarang dan itu tidak memerlukan biaya yang terlalu besar dulu. Ya, jadi timing penting sekali. Kapan mengeluarkan, kapan melakukan, dan kapan memonitor, mengevaluasi pengeluaran Anda, ini berkaitan dengan timing yang tepat. Dan untuk bisa mendapatkan timing yang tepat, sekali lagi Anda harus mendengarkan mereka yang sudah berpengalaman, apakah itu konsultan politik, tim Anda yang sudah berpengalaman menjadikan orang menang di dalam proses pilkada, ataupun petahana, mereka yang sudah pernah bertarung dan kemudian berhasil. Nah, ini cara-cara Anda bisa mendapatkan bimbingan untuk mengetahui timing yang tepat itu kapan. Yang keempat, strategi menghemat anggaran yang terakhir adalah Anda simply menggunakan jasa konsultan. Ini juga saya sudah sebutkan berkali-kali di dalam poin-poin di atas atau poin-poin sebelumnya. Nah, di sini mungkin Anda tanya, loh, mengeluarkan jasa konsultan politik, bukannya saya mengeluarkan biaya lebih besar? Betul, dalam konteks biaya operasional Anda akan bertambah. Tetapi dengan keberadaan konsultan politik, justru Anda bisa menghemat anggaran-anggaran yang tidak perlu Anda keluarkan. Atau Anda bisa mengarahkan timing yang tepat dalam mengeluarkan anggaran Anda. Dalam banyak kasus yang saya sudah jalani, justru saya bisa menghemat dana klien saya ratusan juta atau bahkan sampai miliaran pada waktu saya membimbing dia. Pada waktu saya bisa memberikan advice yang tepat, itu nilainya bahkan jauh lebih besar dari jasa sang konsultan politik itu sendiri. Jadi ini menjadi catatan bagi Anda, karena dengan adanya konsultan politik tugas Anda akan dipermudah.
Dan yang terpenting sebenarnya Anda bisa memilih konsultan politik yang profesional, kredibel, dan memiliki track record yang jelas. Itu yang menurut saya paling penting, karena di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pilkada ini, banyak sekali konsultan politik yang menawarkan jasa kepada teman-teman, tetapi ya track recordnya perlu dicermati. Ya, jadi pesan saya untuk poin yang terakhir, Anda harus melihat kepada konsultan politik yang kredibel, memiliki profesionalitas, dan juga memiliki track record yang jelas. Demikian 4 tips strategi atau cara menghemat anggaran pilkada. Tentu saja ada cara-cara lain yang nanti Anda bisa temui atau cara-cara lain yang dimiliki oleh konsultan politik yang mungkin tidak dibagikan di sini, tetapi paling tidak dengan Anda menjalankan 4 poin tadi, insya Allah kemenangan lebih bisa terlihat, dan kemudian kemungkinan dana Anda dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan boros itu bisa diatasi. Demikian dari Politician Academy, semoga membantu dan salam kebangsaan.